Nah, dikarenakan orang-orang di pulau ini tuh sangat mengharamkan orang lain untuk menginjakan kaki di pulau mereka, jadi kedua nelayan ini tuh dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video saya ini, teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Udah hari Senin aja nih. Kemana aja teman-teman hari Minggu kemarin? Liburan kemana aja nih? Ada yang ke pantai, ke kolam renang, air terjun, atau mungkin mengunjungi pulau-pulau yang indah, yang eksotis di Indonesia ini? Kemana nih? Ya terserah kalian mau kemana aja, yang penting kalian tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya teman-teman, supaya kita selalu dijaga dari virus corona ini. Ngomong-ngomongin tentang pulau nih ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 pulau yang haram buat teman-teman kunjungin nih. 3 pulau di dunia yang haram buat teman-teman jelajahi. Dan seharam apakah sih pulau-pulau ini sehingga mereka ini tidak boleh dikunjungi oleh manusia? Apakah sangat begitu berbahayakah pulau ini? Mungkin berbahaya karena ada suku asli pula ini yang menempati tempat ini sehingga mereka tuh tidak mau dikunjungi oleh orang luar, atau mungkin ada hewan-hewan berbahaya lainnya sehingga saat kita mendarat di sana langsung diterkam gitu kan. Wah, ya udahlah, nggak usah basa-basi ya coy. Ini dia 3 pulau yang haram buat kalian kunjungi. Pulau yang haram buat teman-teman kunjungi yang pertama adalah Pulau Ilha de Queimada Grande atau yang biasa disebut dengan Pulau Ular yang ada di Brazil. Mengutip dari liputan6.com, di pulau ini memiliki ribuan spesies ular yang sangat berbisa ya teman-teman. Dan saking tingginya bisa ular-ular yang mendiami Pulau Grande ini, racun ular ini bisa melelehkan daging manusia di tempat di mana mereka menggigit manusia tersebut ya teman-teman. Dan karena saking tingginya bisa ular tersebut juga, jadi orang yang mereka gigit bisa meninggal dalam waktu 1 jam ya teman-teman. Bayangkan bagaimana berbisa ya teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman digigit di pulau ini, terus dokter nggak ada, siapapun nggak ada, terus ya udahlah, gue nggak bisa bayangin teman-teman. Rumor mengatakan di setiap meter persegi di pulau ini dihuni setidaknya 1 ekor ular berbisa ya teman-teman. Itulah sebabnya pemerintah Brazil tidak mengizinkan wisatawan untuk mengunjungi pulau ular ini atau Pulau Ilha de Queimada Grande. Susah sekali nyebutnya teman-teman, kita sebut pulau ular aja lah. Jadi jangan coba-coba buat berlayar ke pulau ini ya teman-teman. Dan beberapa orang sempat tinggal di pulau ular tersebut ya teman-teman untuk mengoperasikan mercusuar yang dibangun pada tahun 1909. Dan mercusuar ini dibangun untuk mengarahkan kapal-kapal yang melintas di sekitar pulau supaya menjauhi pulau berbahaya ini teman-teman. Namun pengoperasian manual mercusuar yang ada di pulau ular ini berlangsung hingga sampai 1920, dan setelahnya mercusuar ini dioperasikan secara otomatis. Nah, penjaga mercusuar ini ialah manusia terakhir yang diketahui pernah mendiami pulau ular ini ya teman-teman. Ia dan keluarganya dilaporkan tewas terbunuh oleh serangan ular berbisa yang mendiami pulau ular tersebut. Dan hewan melata itu masuk melalui ventilasi rumah dan jendela-jendela rumah yang ada di tempat mereka tinggal di pulau ular itu ya teman-teman. Pulau ular ini ialah sebuah pulau di lepas pantai Brazil di Samudra Atlantik di negara bagian Sao Paulo, dan pulau ini dikelola sebagai bagian dari kota Madya, Peru. Pulau ini berukuran kecil ya teman-teman dan memiliki berbagai macam medan ya teman-teman, mulai dari batu karangnya, terus hutan hujan, dan juga iklim di pulau ular ini tergolong sedang ya teman-teman. Jadi nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin gitu kan. Namun hal inilah yang membuat ular-ular berkembang biak dengan pesat di pulau ini teman-teman. Dan karena mereka berkembang biak dengan sangat pesat di pulau ini,
Ular-ular tersebut membuat pulau ular ini menjadi pulau yang tidak layak huni bagi manusia gitu teman-teman. Bagaimana tidak, jika Anda membangun rumah di pulau ini, siapkah Anda hidup berdampingan dengan ular-ular yang sangat berbisa? Kalau saya sih mending nggak usah punya rumah lah teman-teman. Nah, bagi tim peneliti yang hendak melakukan riset di pulau ini, mereka diberi akses memasuki pulau ini jika mereka membawa dokter ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena jika Anda digigit oleh ular di pulau ini, kalau Anda tidak membawa dokter, maka siapa yang akan mengobati Anda? Ya bisa jadi Anda akan terkapar di sana selamanya sampai menjadi tengkorak. Dan akses masuk ke pulau ini hanya disediakan untuk Angkatan Laut Brazil dan peneliti terpilih yang diperiksa oleh Chico Mendes, yaitu Unit Konservasi Federal Brazil. Namun, ada yang unik nih teman-teman di pulau ular ini. Penutupan akses publik ke pulau ini bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari ular-ular berbisa ini teman-teman, namun juga untuk menyelamatkan populasi-populasi ular yang ada di pulau ini. Jadi takutnya tuh ular yang ada di pulau ini tuh diburu oleh manusia gitu kan, dijadikan santapan, lauk sarapan pagi, sarapan siang, makan malam gitu kan. Secara sekarang mukbangnya orang-orang sekarang itu kan aneh-aneh teman-teman. Pulau yang haram buat kalian kunjungi yang nomor 2 ialah Pulau Sentinel yang ada di India. Mungkin mengisolasi diri dari masyarakat modern bagi sebagian orang itu tidaklah mudah ya teman-teman. Namun justru inilah yang dilakukan oleh suku Sentinel yang mendiami Pulau Sentinel Utara selama kurang lebih 60.000 tahun ya teman-teman. Karena saking primitifnya kehidupan suku Sentinel ini teman-teman, sehingga membuat mereka tuh enggan membuka diri kepada orang lain ya. Dan masyarakat adat di pulau tersebut juga masih belum mengetahui cara menyembuhkan penyakit umum yang sifatnya itu menular ya teman-teman. Sehingga mereka tuh takut pada orang luar. Jadi jika ada orang luar yang masuk ke pulau mereka harus. Nah, bagaimana nih teman-teman pendapat kalian? Bisa nggak sih teman-teman tuh hidup tanpa gadget, listrik, motor, dan lain sebagainya? Mungkin karena mereka sudah dari awalnya itu tidak pernah mau mengenal yang namanya gadget, motor, kopi, sabun, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi mereka tuh sudah terbiasa. Apalagi mereka ini mendiami suatu pulau ya teman-teman. Bagaimana jika tempat tinggal mereka ini terhubung dengan kota gitu kan? Wah, susah juga ya. Dan pemerintah India pun tidak mau mengotak-atik kehidupan mereka di pulau tersebut ya teman-teman. Di pulau Sentinel Utara ini, pemerintah India membiarkan mereka hidup apa adanya di alam liar. Menurut mereka, ini ialah sudah menjadi tradisi leluhur dari sejak dahulu. Dan manusia dari luar pulau Sentinel Utara ini diharamkan ya teman-teman. Manusia dari luar pulau Sentinel Utara ini diharamkan menginjakkan kaki di pulau Sentinel Utara ini ya teman-teman. Bahkan dalam jarak 5 km dari pulau tersebut ya teman-teman. Wah, saking ngerinya penduduk pulau ini ya teman-teman. Nah, konon katanya teman-teman, pernah waktu itu 2 nelayan sempat hanyut di sekitaran pulau Sentinel Utara nih teman-teman. Nah, dikarenakan orang-orang di pulau ini tuh sangat mengharamkan orang lain untuk menginjakkan kaki di pulau mereka, jadi kedua nelayan ini tuh dibunuh oleh mereka. Dan pernah juga helikopter sempat melintas di atas pulau tersebut. Dikarenakan memang mereka ini mungkin kayak nggak mau gitu kan dilihat tempat tinggal mereka oleh orang lain. Bahkan helikopter yang melintas pun ditembaki oleh mereka dengan anak panah. Kebayang nggak sih teman-teman? Nah, dikarenakan sikap agresif mereka ini, suku yang ada di Sentinel Utara ini, mereka dianggap sebagai salah satu suku yang sangat berbahaya di dunia. Dalam prakteknya, pihak berwenang India memahami betul keinginan suku Sentinel Utara yang ingin mengisolasi diri dari dunia luar ya teman-teman. Sehingga otoritas membatasi peran mereka untuk memantau dari jarak jauh. Bahkan pemerintah India mengizinkan mereka untuk membunuh orang-orang non-sentinel
yang memasuki wilayah mereka, dan tentunya tanpa penuntutan ya teman-teman. Wah, baru kali ini saya dengar pemerintah tuh mengizinkan rakyatnya untuk membunuh orang lain. Dengan demikian, pulau tersebut akan tetap dianggap sebagai entitas berdaulat di bawah perlindungan pemerintah India. Nah, pulau yang tidak bisa teman-teman kunjungi yang ketiga atau yang terakhir ialah Pulau Surtsey di Islandia. Setelah pulau ini muncul dari dalam laut pada tahun 1967, pulau vulkanik yang dinamakan Surtsey ini dengan cepat dinyatakan bahwa pulau ini tuh dilarang untuk umum ya teman-teman. Jadi pulau ini tuh tidak dibuka untuk publik ya teman-teman, demi kepentingan riset. Alih-alih membiarkan para turis berkeliaran di sekitar pulau baru ini, para ilmuwan bermaksud membuat pulau Surtsey ini bersih atau steril dari campur tangan manusia teman-teman, agar para ilmuwan dapat memantau proses kolonisasi dari tanah baru oleh tumbuhan dan hewan. Pulau yang terletak 32 km di selatan Islandia ini telah mengungkapkan berbagai macam rahasia alam, dan hal tersebut mendorong UNESCO untuk mendeklarasikan pulau ini sebagai situs warisan dunia. Nah, itu dia sobat, 3 pulau yang haram buat kalian kunjungi. Dan jangan pernah coba-coba atau jangan pernah berpikiran untuk mengunjungi ketiga pulau tersebut ya teman-teman. Di samping bisa membahayakan nyawa kalian, juga bisa membahayakan dompet kalian. Bener nggak sih? Ya udahlah teman-teman, selamat beraktivitas di hari Senin. Biasanya hari Senin itu ialah hari yang sangat panjang dan melelahkan. Waktu saya sekolah dulu pun saya tuh sangat benci hari Senin teman-teman, karena sangat berdekatan dengan hari Minggu. Jadi entah kenapa saya tuh sangat bukan sih benci sekali teman-teman. Pokoknya saya tuh sangat terganggu dengan hari Senin gitu kan. Ya udahlah, lupakan hari Senin. Kita tunggu hari Minggu berikutnya. Oh ya teman-teman, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman supaya selalu dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya tentunya. Oke guys, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.